Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gue Rifki. Nah, pada kali ini seperti yang udah gue sampaikan di video sebelumnya, pada video YouTube gue selanjutnya gue akan sharing tentang bagaimana menjadi seorang pemburu beasiswa, terutama beasiswa luar negeri. Atau nanti YouTube ini akan gue beri judul Scholarship Hunter Series. Jadi di sini gue mau sharing-sharing bagaimana sih untuk menjadi pemburu beasiswa, bagaimana mendaftar beasiswa, bagaimana membuat dokumen-dokumennya gitu. Jadi saat ini gue sedang S2 atau sekolah master di Shizuoka University, Jepang. Nah, selain sekolah, gue juga tergabung di grup PPI Dunia. Atau kalau yang belum tahu PPI Dunia itu apa, PPI Dunia itu adalah Persatuan Pelajar Indonesia di seluruh dunia. Nah, di PPI Dunia ini gue tergabung di divisi Velari atau Festival Luar Negeri, dimana divisi ini memang memiliki tugas itu untuk menyebar informasi beasiswa baik dalam dan luar negeri. Selain itu juga kita sharing, tutoring, mentoring mengenai how to be scholarship hunter gitu, bagaimana menjadi seorang pemburu beasiswa. Nah, selama 3 tahun pengalaman gue tergabung di divisi Velari ini, gue itu sering diskusi ya dengan teman-teman di Indonesia yang memang mereka punya minat untuk mencari beasiswa dan menjadi pemburu beasiswa luar negeri gitu. Kita tanya jawab, sharing-sharing, dan juga termasuk 1 tahun terakhir ini gue sering diminta untuk mereview motivation letter mereka gitu. Ketika mereka mau apply beasiswa ke luar negeri, contohnya terakhir itu gue review motivation letter untuk ke Korea dan ke Belgia, kalau nggak salah deh, iya Belgia deh gitu. Nah, jadi selama 3 tahun ini pengalaman gue sharing, tutoring, reviewing, itu ada beberapa hal yang menurut gue kayaknya perlu dibuatkan sebuah video gitu, karena masih banyak teman-teman yang bingung gitu. Kalau mereka mungkin sering ya cari di YouTube tutoring, guidance tentang bagaimana apply beasiswa, tapi kenyataannya masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang gue rasa itu dasar banget gitu, dan kayaknya kalau begini terus tuh jadi sulit gitu untuk teman-teman. Nah, sebelum gue ke topik utama seperti bagaimana membuat motivation letter, proposal penelitian, bagaimana tips-tipsnya menghubungi profesor, mendapatkan letter of acceptance dari universitas, fakultas, ataupun seorang profesor, ada baiknya hal-hal dasar yang penting banget bagi seorang pemburu beasiswa tuh perlu diketahui gitu. Jadi di sini ada 3 poin yang menurut gua ini tuh penting banget gitu. Nah, ini 3 poin ini gue rangkum dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang gue nilai itu dasar banget gitu. Dan gue yakin kalau pertanyaan ini teman-teman tanyain ke penerima beasiswa, misalnya teman-teman kenal ya dengan ada penerima beasiswa di Korea. Kalau teman-teman tanya pertanyaan ini seperti, "Kak, gimana sih dapetin beasiswa ke Korea? Kak, syaratnya apa aja sih?" Itu pasti akan banyak yang bilang, "Ya coba searching dulu di Google gitu," karena semuanya udah ada gitu. Dan pastinya mereka hanya menjawab yang spesifik pertanyaannya. Kalau masih nanya yang hal-hal dasar, apa syaratnya, gimana caranya, ya itu kalian bisa googling, cari entah itu blog, vlog, ataupun buku-buku yang udah teman-teman penerima beasiswa buat gitu. Nah, apa aja poin yang perlu diketahui oleh seorang pemburu beasiswa dari awal? Pertama, itu adalah pahami motivasi teman-teman. Untuk apa sih kalian mau sekolah ke luar negeri gitu. Yang kedua, ini yang paling sering banget ya, paling sering banget gue tekenin ke teman-teman, itu jangan males baca gitu. Karena kalau teman-teman udah males baca, ya sudah, selesai gitu, nggak akan sukses. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak mau baca, pasti akan keluar lagi pertanyaan, apa aja sih syaratnya gitu. Padahal syarat itu udah tersebar di internet gitu. Kalau kalian searching beasiswa LPDP, itu udah ada syaratnya, step by stepnya, dokumen apa aja yang diperlukan, apa aja yang harus disiapkan, prosesnya apa aja, itu udah ada informasinya gitu. Ataupun mau melalui blog-blog
yang sudah dibuat oleh teman-teman penerima beasiswa tersebut gitu. Yang ketiga itu jangan takut gagal. Ini paling sering banget ya ditanyain, Kak bisa nggak ya saya dapetin beasiswa Korea? Ya mana saya tahu gitu kan. Kalau teman-teman nggak nyoba ya nggak ada yang tahu gitu. Satu hal yang selalu gue tekenin ke teman-teman yang sedang berburu beasiswa, jangan takut gagal. Karena apa? Gagal itu tuh pasti. Karena kalau kalian nggak nyoba, di situ udah gagal. Tapi kalau kalian mencoba dan nggak dapet, itu bukan gagal, tapi itu adalah proses pembelajaran gitu. Karena semakin seringnya teman-teman mencoba apply beasiswa, itu teman-teman akan semakin matang dan semakin mudah gitu membuat dokumennya. Kan biasanya rata-rata ya orang itu nyoba beasiswa nggak satu beasiswa aja nih. Sedangkan dari satu beasiswa dengan beasiswa lain itu kan syaratnya beda-beda. Tapi ada relasinya gitu. Misalkan motivation letter, kalau dia mencoba di Thailand, itu motivationnya seperti ini. Di Swedia akan beda lagi gitu. Karena kan harus disesuaikan dengan target si beasiswanya untuk apa. Tapi kalau udah terbiasa membuat motivation letter, itu tuh akan mudah banget gitu. Nah, untuk sharing di poin-poin ini gue akan buat rinciannya ya, step by step. Mungkin teman-teman nanti bisa catat, dan mudah-mudahan sih ini berguna banget buat teman-teman supaya nantinya udah punya fondasi untuk menjadi seorang pemburu beasiswa gitu. Ketika kita udah ngomongin motivation letter, itu tuh udah nggak susah lagi ngebuatnya gitu. Nah, karena gue menyadari ada dua tipe orang dan belajar. Itu pertama adalah visual imagination dan audio imagination. Ini sih sebenarnya istilah yang gue buat sendiri ya. Jadi kalau visual imagination itu memang ada orang yang harus ngelihat coret-coretan, skema ataupun tulisan supaya dia bisa mengimajinasi atau membayangkan proses seperti ini. Tapi ada juga yang audio imagination, artinya dia dengan dengar aja udah memahami gitu. Nah, jadi untuk mengakomodasi keduanya, gue di sini akan coba merincikan poin-poin yang udah gue sampaikan tadi ya, yang 3 poin tadi itu di papan tulis supaya nanti teman-teman yang tipenya visual bisa memahami alurnya gitu, seperti apa sih yang gue maksud itu poin-poin tadi gitu. Oke, untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung ke papan tulis. Oke, kita mulai ya. Tapi sebelum gue mulai ke sini, sebenarnya aku minta maaf kalau mungkin selama dalam video muka gue itu kelihatan ngeselin, kayak orang sok tahu dan gimana ya. Ya begini ekspresinya, ya memang beginilah gitu. Jadi mohon maaf, ini bukan dibuat-buat atau sok tahu, sok ngeguruin. Karena gue yakin di luar sana itu banyak orang yang lebih tahu dan lebih kompeten dibandingkan gue dalam menyampaikan hal ini. Tapi di sini mungkin teman-teman bisa jadikan video gue ini sebagai salah satu referensi tambahan di mana teman-teman membentuk pola pikir untuk menjadi seorang pemburu beasiswa. Oke, yang pertama yang tadi kayak gue bilang ya, kalau dari SMA mau ke S1, ya elah bedanya. Dari SMA mau ke S1. Nah, biasanya teman-teman itu paling banyak bingung nih, saya S1 mau jurusan apa ya? Atau mau ke negara apa? Nah, nanti atau mau beasiswa apa ya? Nah, kebingungan itu coba kita runut dari awal ya. Pertama, motivasi teman-teman. Motivasi ini bisa jadi dari impian teman-teman masa yang akan datang, atau mungkin semenjak kecil mau jadi apa, untuk punya cita-cita, atau bahkan teman-teman punya khayalan gitu ketika kecil, bahkan ketika sudah dewasa punya khayalan. Itu bisa jadi motivasi teman-teman gitu. Nah, sebagai contoh di sini gue nggak akan ngomong yang ngalor ngidul kemana-mana. Ini adalah tentang pengalaman gue gitu. Jadi dulu gue pengen banget punya pabrik sendiri. Jadi memang dari kecil, bukan dari kecil sih, nah dari SMP gue bilang ke nyokap gue, "Mah, nanti Kiki kalau udah besar itu pengen jadi seorang pembuat, bukan hanya pemakai gitu." Dalam artian di sini gue tuh pengen jadi seorang produsen, punya pabrik sendiri gitu. Nah, selama perjalanan SMP, SMA, akhirnya masuk IPA, gue ngenalin gue itu suka di mana. Akhirnya gue suka di fisika,
kimia. Nah, dari cita-cita gue punya pabrik sendiri dan gue suka kimia, itu gue ngebayangin gitu, dulu terinspirasi sebenarnya pengen punya pabrik, bukan pabrik sih ya, perusahaan perminyakan, dimana waktu belajar kimia ini itu belajar tentang ikatan kimia LPG, bensin, dan lain-lainnya gitu, seperti alkohol. Ini kan produk sehari-hari. Gue pengen banget ngebayangin suatu hari gue akan jadi raja minyak, punya pabrik sendiri, kilang sendiri, bikin perminyakan sendiri gitu, produksi bahan bakar, gas, bensin, biar cepet kaya dan punya Ferrari. Oke, akhirnya gue nentuin pabrik di bidang kimia gitu. Nah, dari sini gue kan sering tuh ngobrol sama teman-teman, nonton TV, baca koran, baca majalah gitu. Akhirnya gue ngenalin 3 negara gitu. Itu Jepang, itu gue tahu pernah baca tentang Inpex. Itu Jerman, itu Belanda. Belanda ini dulu gue lihat Shell gitu. Nah, akhirnya dari sini lah gue bisa mapping gitu. Oh, gue pengen punya pabrik, gue suka kimia, gue pengen bikin pabrik kimia. Negara yang paling terkenal itu yang sehari-hari, kita bisa dari sehari-hari gitu. Mungkin ngeliat mainan kita, made in Japan, ngeliat Tamiya, atau ngeliat SPBU, Pertamina, Shell, Petronas. Oh iya, dulu gue juga pengen itu ke Prancis, karena dulu sempat ngeliat SPBU Total, kalau nggak salah dulu ya, Total. Nah, dari sini lah gue bisa mapping nih. Oh, ternyata gue itu pengen ke Belanda dan Prancis, Jerman dan Jepang. Itu 4 negara ya, banyak banget. It's okay, namanya juga lagi mapping motivasi gitu. Nah, tapi kebanyakan prosesnya itu kebalik. Itu dulu gue bercita-cita pengen ke Belanda nih gara-gara teman gue namanya Dimas, dia ngajakin gue, "Pi, yuk sekolah ke Belanda." Oke gitu, tapi nyampe di nyokap, mau ngapain ke Belanda, S1 dulu di Indonesia. Terus oke, kita keeping, karena kasus ini adalah untuk jadi seorang pemberi beasiswa ke luar negeri. Gimana kok prosesnya balik gitu? Mungkin teman-teman cita-cita pengen ke Belanda gitu, ya nggak apa-apa, skip dulu pengen ke Belanda. Oke, di Belanda bingung kan mau belajar apa di Belanda? Mungkin barang-barang sehari-hari, ataupun dari TV, ataupun dari ya majalah, bacaan, berita, itu kalian pasti akan menemukan hal-hal yang menarik gitu. Misalnya kayak Belanda itu terkenal dengan tadi ya Shell ya, perminyakan Shell itu di bidang kimia atau petroleum, perminyakan. Perminyakan. Nah, dari perminyakan ini kira-kira jurusan apa sih atau mata pelajaran apa yang gue suka gitu? Pastinya kan ke kimia. Nah, dari kimia ini nanti gue pengen jadi apa gitu? Punya pabrik sendiri. Nah, tadi kan kita udah bisa mapping ya. Kita mau jawab tadi jurusan, negara, dan beasiswa. Tadi kita udah menjawab negara. Atau pada kasus gue pengen banget ke Belanda. Atau gue udah punya target nih, gue pengen banget punya perusahaan seperti Shell. Itu di bidang perminyakan ataupun kimia gitu. Nah, dari situ kan tadi gue udah tahu nih jurusannya adalah kimia, karena dulu gue belajar propan, etana, metana, propana, apa tuh, ikatan-ikatan kimia lah dulu. Akhirnya baru deh gue cari kira-kira kalau yang ke arah seperti ini, yaitu di bidang perminyakan seperti Shell dan kimia, itu apa jurusannya. Akhirnya gue cari deh tuh, gue tembakin aja antara 2 bidang nih, manajemen dan teknik. Udah, karena gue gak tahu teknik apa ya kira-kira yang bisa ngebuat seperti Shell, gue tembak aja teknik kimia. Karena dulu gue belajar tadi ya yang etana, propana, dan etana lah gitu. Itu karena Shell perminyakan, gue tembak aja di Google teknik perminyakan, baru deh gue pelajarin tuh
teknik kimia itu apa, teknik perminyakan itu apa gitu. Akhirnya gue dapet lah dari yang searchingnya, oh ya tadi yang manajemen industri kimia, manajemen industri perminyakan, gue juga searching. Akhirnya dari keempat bidang ini gue pelajari. Mungkin kalau yang bisa berbahasa Inggris silahkan gitu, gunakan bahasa Inggris, misalnya chemical engineering atau petroleum engineering atau chemistry, bukan, chemical industry management atau petroleum industry management. Dalam bahasa Inggris is oke, tapi kalau memang belum fasih-fasih banget ya nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia aja searchingnya gitu, supaya nggak bingung. Nah akhirnya dari hasil searching gue, pelajaran tekniknya dulu, itu akhirnya gue dapet lah jurusannya adalah teknik kimia atau chemical engineering gitu. Nah dari sini baru gue tembak, gue cari universitas apa sih kalau di luar negeri atau di Belanda itu yang punya jurusan chemical engineering. Nah baru deh pada tahap ini teman-teman googling tuh, bisa begini, tinggal cara chemical engineering at Belanda itu Netherlands ya, sorry gue tes dulu. Ya gue searching chemical engineering at Netherlands. Nah baru itu tuh ketahuan, keluar misalnya ada Wageningen University, ini misalnya ya Wageningen, ada TU Delft, ada lagi apa lagi gue lupa dari dulu tuh ya, anggap aja 2 inilah gitu. Udah deh akhirnya gue bisa tahu nih, oh chemical engineering di Belanda, di Netherlands itu ada di TU Delft. Nah dari sini gue pelajarin, oh chemical engineering itu ternyata nggak belajar perminyakan aja, justru semakin banyak lagi chemical engineering at environment, chemical engineering in medicine, chemical engineering apalagi ya, petroleum, petrochemical. Nah makanya pada tahap awal motivasi ini, sebelum ke tahap ini tadi yang tahap pertama, gue saranin teman-teman jangan searching di Google, karena kalau untuk motivasi masa searching di Google ya, itu kan milik kalian gitu, motivasi yang ada di pikiran sih ya, dan hati kalian gitu. Karena apa? Kalau di tahap awal aja tadi yang tahap pertama dari mapping motivasi kalian udah searching, justru ketika searching teman-teman itu akan semakin meluas gitu, dan nantinya malah capek. Yalah ini motivasi gue apa, jadi capek, justru down dan nggak jadi nyari beasiswanya gitu. Nah kepada tahap ini udah tadi mapping negaranya apa atau mau ke arah mana, kimia, teknik kimia, baru searching chemical engineering at Netherlands atau chemical engineering at Japan. Karena pada tahap ini kalau kalian searching di Google itu akan kalian terbuka semakin luas gitu. Oh ternyata teknik kimia itu nggak hanya di bidang kimia atau nggak hanya di bidang perminyakan, ternyata chemical engineering itu atau teknik kimia bisa ke medicine, itu industri obat-obatan, bisa chemical engineering at petroleum, itu seperti pengolahan minyak bumi, dari minyak bumi jadi biji plastik, minyak bumi jadi ban, minyak bumi jadi bahan bakar, itu banyak banget teknik kimia ternyata. Atau teknik kimia di bidang biochemical itu misalnya contohnya apa ya, industri obat-obatan nih, biochemical juga bisa. Atau chemical engineering at environment, itu pengolahan limbah, pengolahan air, semakin luas ternyata gitu. Nah dari situ baru teman-teman biasanya akan dapat gambaran, oh iya ternyata minat gue ke arah sini nih, ke arah perminyakan, atau bahkan sebelumnya perminyakan bisa berubah loh. Ketika kita searching, ternyata ketika ngelihat oh chemical engineering for environment gitu, oh pengolahan air, oh iya di daerah gue nih sulit banget nih air bersih, kayaknya ini gue bisa jadi sebuah solusi bagi negara gue, bagi daerah tempat tinggal gue gitu. Dan itu bisa jadi motivasi kalian seterusnya gitu. Nah seperti itu sih kalau untuk yang SMA ke S1 kita udah dapat jurusannya, negaranya. Nah kalau untuk beasiswa
nanti ada sesi sendiri karena ini akan semakin meluas lagi pembahasannya. Jadi untuk bisa mengkerucut dulu di bidang motivasi ya, jadi sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya gimana kalau untuk S1 ke S2? Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Tadi kan prosesnya dari SMA ke S1 ya. Nah, sekarang gue mau coba jelasin gimana untuk teman-teman mengenali motivasi yang dari S1 mau ke S2. Ya sebenarnya kalau untuk teman-teman yang dari S1 ke S2 itu akan lebih mudah ya untuk mengenali motivasi teman-teman, sehingga nantinya akan terbentuk atau dapat jurusan apa yang mau kalian ambil di jurusan S2, negara mana, dan beasiswa apa gitu. Nah, mungkin kalau beasiswa sama kayak tadi yang dari SMA ke S1, nanti akan ada sesi khusus untuk memilih beasiswa gitu. Nah, sebagai contoh ini gue ambil contoh adalah kasus gue, karena gue nggak mau bikin cerita yang dibuat-buat. Gue lebih senang sharing pengalaman gue itu. Jadi dulu gue S1 kuliah di bidang teknik kimia atau chemical engineering. Nah, selama di S1 ini gue banyak belajar berbagai macam hal tentang industri seperti petrochemical, yaitu industri yang tadi ya, pengolahan dari bahan baku. Kalau petrochemicalnya dari bahan baku minyak bumi jadi berbagai macam produk turunan seperti biji plastik, bahan baku misalnya seperti glikol, etanol, metanol, dan lain-lainnya. Gue juga belajar tentang pembangkit listrik seperti pembangkit listrik tenaga batu bara, tenaga uap, tenaga mikrohidro, itu juga belajar. Besok ada pengolahan limbah, juga ada manajemen industri, manajemen teknik, dan lain-lainnya. Jadi mungkin sebagai gambaran ya, apa sih teknik kimia ya, karena gue dulu kuliah di teknik kimia, mungkin ini sedikit sharing aja. Jadi teknik kimia itu dia gabungan antara fisika dan kimia yang digabungkan sehingga kita bisa membuat sebuah industri atau pabrik secara total gitu. Nah, jadi kita tuh belajar gimana desain reaktor, desain alat-alat utilitas seperti boiler, seperti tangki penampungan, gimana neraca energinya, neraca masanya, gimana kalau kita mau ngebuat misalnya etanol sebanyak 1000 ton per tahun, bahan bakunya berapa banyak, itu kita tentukan, prosesnya apa aja, alatnya apa aja. Habis itu gimana seperti kebutuhan listriknya, kebutuhan airnya, itu kita tentukan gitu, kita perhitungkan. Nah, jadi selama gue kuliah 4 tahun, yang sok bener ya, emang bener sih, alhamdulillah gitu. Akhirnya gue mengenali masalah apa nih yang menurut gue yang sekarang tuh krusial gitu bagi industri. Nah, dari situ gue ada gitu mengenali ternyata energi ini loh yang jadi masalah sekarang. Karena ya seperti kita tahu lah, kebanyakan energi itu sekarang sebagai contoh ya, pembangkit listrik ya, pembangkit listrik menyuplai untuk energi sebuah industri yang kita kenal dari PLN, dan pembangkit listriknya itu yang kita tahu berbahan bakar dasar minyak bumi seperti minyak, bensin, dari batu bara, pokoknya dari bahan-bahan alam yang tidak terbarukan gitu, yang bisa habis di masa yang akan datang. Akhirnya gue tadi dapet, oh ternyata bidang energi nih gue pengen banget ngembangin gitu, apalagi ditambah pengalaman gue kerja selama 6 tahun di berbagai macam area. Salah satu pengalaman gue yang paling gue sebel itu adalah sering mati lampu gitu, dan akhirnya ini justru semakin menambah keinginan gue pengen banget nih ngembangin industri, ngembangin di bidang energi gitu, terutama di bidang renewable energy atau energi terbarukan. Karena apa, ternyata Indonesia itu banyak banget daerah yang belum tersentuh oleh energi listrik atau listrik gitu. Dulu karena gue hobi hiking, jadi gue demen tuh masuk hutan. Dulu gue sempat ke daerah di Riau, jadi mereka itu lagi bangun pembangkit listrik tenaga air. Dilalah
ada kejadian banjir bandang, akhirnya yang dibangun itu hancur semua gitu. Akhirnya mereka bangun lagi, dan gue berpikir situ, Indonesia itu kan kaya ya gitu, maksudnya ada banyak sungai, itu bisa pembangkit listrik mikrohidro. Indonesia juga negara tropis yang punya sinar mataharinya sepanjang hari gitu ya, lebih panjang dibandingkan negara-negara yang punya 4 musim. Bis itu juga kita punya banyak laut sehingga ada potensi angin. Ternyata kayaknya sih renewable energy atau energi terbarukan bisa berpotensi banget nih. Seperti misalnya geothermal juga itu bisa dikembangkan, sehingga gue mengerucutkan gue pengen berkembang di bidang renewable energy gitu. Nah, tadi dari kuliah gue dan pengalaman kerja gue, akhirnya gue bisa mengerucut, gue mau belajar tentang renewable energy di bidang S2 nya. Nah dari sini baru tadi gue udah dapat jurusan yaitu di renewable energy. Nah tinggal negara mana nih. Nah tadi kan kita udah dapat ya, dapat gue pengen banget belajar tentang renewable energy atau energi terbarukan. Nah di sini kayak tadi lagi ya, dari SMA PS1 itu bisa 2 jalan. Pertama, kita udah tahu pengen ngembangin di bidang apa, dan tahap ini gue pengen banget belajar tentang wind turbine, geothermal, dan solar cell, karena yang gue nilai Indonesia punya potensi di 3 bidang ini gitu. Nah akhirnya gue carilah gitu, gue pertama pakai jalur ini, gue cari misalnya wind turbine engineering atau geothermal engineering. Jadi gue tambahin aja semuanya engineering, solar cell engineering. Nah di sini nanti akan keluar tuh nama-nama universitas atau negara mana yang sedang mengembangkan gitu. Tapi kalau mau mengkerucut, gue waktu itu gue tambahin lagi, selain gue wind turbine, gue tambahin wind turbine at Swedia, wind turbine at Jepang, wind turbine at London, wind turbine at Netherlands. Nah ini proses yang gue lakuin dulu. Jadi gue satu-satu, wind turbine di Swedia, wind turbine di Jepang, wind turbine di Inggris, wind turbine di Belanda. Itu gue lakuin lagi untuk geothermal, geothermal di Swedia, geothermal di Jepang, geothermal di Inggris, geothermal di Belanda. Begitu juga untuk solar cell gitu. Gue cari satu persatu. Nanti akan kelihatan tuh masing-masing mereka keluar. Misalnya dulu gue paling menarik sih di geothermal ya. Jadi gue cari geothermal nih paling banyak dibandingkan wind turbine dan solar cell. Oh, gue dapet tuh geothermal di Swedia, Jepang, Inggris, Belanda. Gue bandingin negara mana yang paling concern banget, paling banyak banget penelitian tentang geothermal. Ternyata gue dapat akhirnya di Jepang dan Swedia. Paling banyak sih sebenarnya di Jepang ya. Begitu gue dapat, karena gue nyari Jepang dan Swedia, gue dapat di sini paling banyak. Karena memang Jepang kan punya geografis yang hampir sama kayak Indonesia ya, punya ya Jepang, iya benar Jepang. Oh sorry, jurusannya ini jurusan yang di bidang geothermal itu paling banyak gitu. Karena Jepang dan Indonesia ini dia punya proyek bersama kalau nggak salah waktu itu, gue lupa deh. Sehingga akhirnya gue menentukan untuk geothermal gue di Jepang. Nah untuk yang dua ini, wind turbine dan solar cell, itu paling banyak di Swedia begitu gue dapat. Makanya akhirnya gue fokus di 2 negara ini, Jepang dan Swedia. Nah baru deh, karena tadi dari searching itu wind turbine at Swedia dan at Japan, gue bisa tahu tuh, oh universitas di Swedia itu ada KTH, Royal Institute, ada juga di Chalmers, ada juga kalau nggak salah di Malardalen ya, gue lupa benar apa enggak nih sebutannya. Itu untuk wind turbine di Jepang itu gue lupa ini universitas apa. Emang yang gue ingat waktu itu ini ada projectnya di Fukuoka atau Fukushima gitu, gue lupa ya, Fukuoka
mereka itu punya wind turbine farm, kebun wind turbine. Nah, besok gue juga solar cell. Ya, akhirnya gue juga kenal tentang solar cell. Nah, ternyata lagi-lagi seperti yang gue bilang, ketika kita searching, apa yang kita awalnya minati itu bisa berubah gitu. Jadi singkat cerita, dari hasil pencarian tadi wind turbine, geothermal di Swedia dan Jepang dan Inggris, Belanda, pas gue lagi belajar solar cell itu kepleset, gue ketemu namanya DSSC. Jadi ini DSSC itu dye sensitized solar cell. Jadi solar cell yang dibuat dari bahan alam. Jadi kalau solar cell itu biasanya dibuat dari silikon. Ini dia ada memakai bahan alam seperti blueberry, strawberry. Akhirnya gue belajar tentang DSSC karena gue tertarik banget. Ternyata ketika jalan gue ketemu lagi namanya VRB. Labil banget gue yang bertukar-tukar, tapi nggak apa-apa, semakin luas pengalaman gue dan teman-teman. Jadi vanadium redox flow battery. Jadi ini penyimpanan dalam jumlah besar gitu, lebih besar dibandingkan baterai karena kita menggunakan bahan kimia, elektrokimia. Jadi penyimpanan listriknya itu, kalau teman-teman pernah lihat tangki Pertamina, nah bisa sebesar itu, bahkan bisa di scale up lebih besar lagi sehingga penyimpanan energinya lebih besar. Nah, seiring gua searching lagi, akhirnya ketemulah tambatan hati gue, yaitu tentang solid oxide fuel cell atau disingkat EOFC. Nah, akhirnya disinilah gue bertambah, yaitu SOFC, solid oxide fuel cell. Jadi apa solid oxide fuel cell itu? Jadi sebuah teknologi, sebuah alat yang bisa mengkonversi dari reaksi kimia jadi energi listrik. Mungkin kalau teman-teman pernah dengar mobil berbahan dasar hidrogen dan bisa menggerakkan mobil, nah itu adalah teknologi yang dibalik mobil tersebut, yaitu SOFC, solid oxide fuel cell. Nah, impian gue dari SOFC ini di masa yang akan datang, karena dia bentuknya ringkas, bisa kotak, bisa dibawa kemana-mana gitu. Harapan gue di masa yang akan datang, untuk daerah-daerah pedalaman Indonesia itu bisa menggunakan SOFC karena bahan bakar dasarnya itu hidrogen gitu. Nah, notabene kita bisa dapetin dari energi bebas, udara bebas gitu. Nah, balik lagi kayak persawal dari, jadi gue udah dapet nih, akhirnya gue udah menentukan bidang gue yang pengen gue pelajarin di S2 adalah tentang solid oxide fuel cell atau SOFC. Baik lagi, gue cari SOFC di Swedia, di Jepang, di Inggris, dan di Belanda. Nah, di 4 negara inilah gue fokus gitu untuk mencari universitas mana dan jurusan mana dan lab mana yang paling sesuai penelitiannya yang dengan impian gue ke depannya. Oke, jadi dari tadi semua proses ini kita udah bisa ngejawab tuh, jurusannya apa, negaranya apa. Oke, next video adalah tentang beasiswa. Nah, ini nanti akan dibahas di video selanjutnya karena tersendiri ya. Karena kalau dicampur itu akan jadi panjang banget durasinya gitu. Oke, mungkin itu dulu saran dari gue untuk menentukan motivasi teman-teman gitu. Dan ini kan tadi poin pertama yaitu menentukan motivasi. Yang kedua adalah jangan malas baca, itu nanti akan masuk ke video beasiswa, bagaimana mencari beasiswa. Nah, kalau malas baca, kalau di sini juga ya tetap dari proses gue tadi, gue udah sering bilang, gue baca, gue searching jurusan mana, lab mana, penelitiannya apa, tetap balik lagi harus baca supaya tahu menentukan mau kemana, jurusan apa, negara apa. Karena kalau males baca ya sudah, lebih baik tidur dan jadi kaum rebahan. Karena kaum rebahan pun juga rajin baca. Jadi nggak ada tempat untuk orang yang malas baca. Oke, sekian dulu video gue untuk menentukan motivasi dan menjadi seorang pemburu beasiswa.
Nah, itu tadi ya tentang penjelasan poin pertama, yaitu bagaimana mengenali motivasi teman-teman. Jadi tadi gue dijelasin tentang bagaimana kalau teman-teman dari SMA mau ke S1, dan juga teman-teman dari S1 dan mau ke S2 gitu. Ya seperti yang gue bilang ya, mungkin dari sebanyak penjelasan gue tadi selalu gue bilang searching dan membaca, mencari tahu. Makanya kan masuk ke poin 2 gitu. Jangan males baca. Karena apa? Kalau udah males baca, sulit teman-teman untuk menentukan motivasi dan mau ke arah mana, mau negara mana, jurusan apa, universitas apa, dan lab mana atau laboratorium mana. Itu kan sulit gitu. Jadi balik lagi, poin pertama motivasi, nyinggung ke poin 2, jangan malas baca. Dan yang ketiga tadi masuk lagi ya, jangan menyerah. Kenapa? Ketika kita mencari tahu, googling, itu akan banyak banget informasi yang akan kita dapatkan gitu. Dan kalau kita aja udah menyerah, capek baca, udah jadi malas baca, jadi menyerah, ya selesailah impian kita untuk mencari beasiswa. Jadi untuk semua teman-teman yang mau jadi pemburu beasiswa, ingat-ingat nih 3 poin tadi. Yang pertama, pelajari dan kenali motivasi teman-teman. Yang kedua, jangan malas membaca. Yang ketiga, jangan menyerah. Karena kalau teman-teman nggak mencoba, yaitu udah pasti gagal. Iya. Jangan takut gagal, bukan takut menyerah. Jangan takut gagal. Yang ketiga adalah jangan takut gagal. 3. Jangan takut gagal. Karena apa? Ketika teman-teman gak mencoba, itu adalah kegagalan yang mutlak. Oke, jadi sekian dulu video sharing dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Dan baik lagi, gue bukan orang yang paling tahu dan paling pintar, tapi di sini gue mau sharing pengalaman gue menjadi seorang pemburu beasiswa dan juga menjadi salah satu anggota di tim Velari, festival luar negeri yang sharing informasi beasiswa. Oke, sekian dulu video gua kali ini. Terima kasih banyak yang udah menonton. Pesan dari gue untuk teman-teman semua, keep spirit. Kalian ada generasi penerus bangsa. Teruskan impian kalian dan pantang menyerah, karena kalian adalah harapan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, terima kasih bagi yang udah nonton video gue tadi. Mungkin kalau masih ada yang bingung tentang yang gue sampein, ataupun ada hal-hal yang mau teman-teman tanyain ke gue, silakan aja. Gue sangat terbuka diri nih buat kita diskusi bersama. Mungkin nanti yang bisa lewat email, WhatsApp, ataupun di komen di bawah ini. Untuk email, nanti gue tulis ya di deskripsi. Mungkin nanti lewat email bisa gue kasih nomor WhatsApp gue. Oke, sekian dulu video dari gue. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang sedang berburu beasiswa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.